Pujian yang baru saja kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanyalah rindu untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Dengan apa kami Tuhan dapat melakukannya? Dengan apa kami Tuhan dapat merasakan bagaimana Tuhan memakai hidup kami untuk melayani-Mu? Hanya dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Itulah yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Dengan mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang selalu setia, karena kesetiaan Kristus ada pada mereka. Dan kami berterima kasih karena firman Tuhan terus membimbing hati dan pikiran dan jiwa kami dan seluruhnya raga kami untuk selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa, diberkatilah semuanya jemaat Tuhan, jemaat kudus-Mu ya Bapa, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti dari rumah, mengikuti live streaming. Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya. Baik, saya sapa kita semuanya, saudara-saudaraku. Salam kudus, shalom, selamat pagi menjelang siang hari untuk kita semuanya. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jika pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama hadir di sini. Dan Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur sekali kita semua orang-orang kudusnya Tuhan diberikan kesehatan sangat berharga ya. Karena beberapa dari saudara seiman kita saat ini ada yang kurang sempurna kesehatannya. Doakan ya semuanya Bapak Ibu Saudara, karena kita sangat memerlukan kesehatan yang baik untuk menanggung jawabi semua apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Kalau kita sehat pasti kita bisa melakukan banyak hal. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Amin. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi Tuhan itu sudah merancang. Bapak Ibu Saudara, sebuah bangunan sebelum dibangun pasti ada dulu apa? Ada dulu rancangannya. Ya, semua fondasi ada bangunannya. Ya, seperti apa, tingkat berapa bangunannya, dan terbuat dari apa, dan bagaimana sampai selesai. Ya, Tuhan pun juga demikian atas hidup kita. Dia sudah merancang bagaimana hidup kita berfungsi di hadapannya. Ya. Nah, dan nanti juga akan kita lihat seperti apa juga Tuhan merancang bagaimana supaya umatnya Israel, kita bukan Israel, kita adalah bangsa lain. Amin. Kita adalah tubuh Kristus. Bagaimana dia juga merancang umatnya, bangsa Israel, untuk berfungsi. Dua-duanya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesusnya hanya satu, bukan dua. Ya, tapi dia punya program, punya rencana terbagi dua bagian. Dan ini tidak boleh dicampur adukkan. Karena kalau dicampur adukkan, maka rencana Tuhan untuk kita, rancangannya kita nggak bisa lihat gambarnya dengan jelas. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, mari kita membuka kitab Galatia. Ya. Ya, kitab Galatia pasal 2. Saya akan mengajak kita untuk melihat di ayatnya, mulai dari ayatnya yang ke-15. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya kalau bisa lebih mudah melihat ke layar, boleh. Kalau ada yang buka di Alkitabnya,
langsung boleh juga, ya, lebih baik. Kita lihat di Galatia pasal 2. Ya. Dari ayat 15 saya baca, ya. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi. Siapa ini kami ini? Kita bukan orang Yahudi menurut kelahiran, tapi ini Paulus mengatakan, ya. Dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain itu disebut apa? Orang berdosa atau disebut kafir. Dalam terjemahan Alkitab lamanya itu disebut kafir. Kafir itu yang tidak mengenal Allah. Ya, kenapa tidak mengenal Allah? Karena di Efesus 2 ayat 13 sudah dikatakan kamu dahulu tanpa Kristus, ya, bukan kewargaan Israel, tidak ada perjanjian untuk kamu, ya, tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia. Maka Paulus juga mengikuti keadaan itu, ya. Maka dia katakan kalau orang Yahudi itu, bangsa Israel itu tidak sebut orang berdosa karena mereka anak-anak Allah. Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Sedangkan bangsa lain tidak. Loh, kenapa bisa begitu? Apa Tuhan pilih kasih? Tidak. Ya. Tapi karena Tuhan itu menyatakan kehendaknya kepada manusia sedemikian rupa, dan kenyataannya respon manusia itu menunjukkan siapa dirinya di hadapan Allah. Sehingga bangsa lain itu disebut orang berdosa. Ya. Nah, lalu dikatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang benar, menjadi baik, menjadi bagus, ya, menjadi luar biasa, menjadi lebih saleh hidupnya, menjadi suci, ya, menjadi lebih berkenan kepada Tuhan karena apa? Karena melakukan. Ya, tidak ada. Sedangkan manusia berpikir supaya jadi bagus adalah karena melakukan. Karena melakukan apa? Melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman. Hanya. Saya makan hanya pakai garam. Ada nggak ikan tongkol di situ? Nggak ada lah. Orang bilang cuma hanya, kan gitu kan? Nah, jadi di sini dikatakan kita dibenarkan hanya karena iman. Iman dalam Kristus Yesus. Yang sebenarnya terjemahannya bukan iman dalam Kristus Yesus. Iman Kristus Yesus, ketaatan Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus itu punya ketaatan semasa hidupnya dan sempurna, dan terutama ketaatan dia sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita beriman ke situ. Amin. Jadi sumber berkat kita di situ. Sumber kekuatan kita di situ. Sumber keselamatan kita di situ. Amin. Sumber kekuatan kita di situ. Segala-galanya di situ. Karena itu kita perlu terus mempercayai pekerjaan Kristus di atas kayu salib itu. Karena disitulah mengalir berkat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu maksudnya di sini. Ya. Jadi dibenarkan karena ketaatan Kristus. Bukan karena ketaatan kita, bukan. Ketaatan kita, ya, kita juga tahu kita bukan orang takut. Ya kan? Kita juga tahu banyak pelanggaran kita. Kita sehari-hari kan bisa lihat suami istri, orang tua anak, dan lain sebagainya. Anak, dengan tetangga, dengan pemerintah, dengan pejabat segala macam. Siapa sih orang yang taat? Ya kan, saudara? Yang bisa membenarkan, yang membuat orang jadi benar. Hanya darah Yesus, hanya ketaatan Kristus, di mana dia naik, rela. Jadi tidak ada kerelaan yang lebih besar daripada kerelaan Kristus. Nggak ada manusia yang lebih rela dari dia. Saudara-saudaraku, ya, dia mati untuk orang lain yang berdosa, orang lain yang jahat, orang lain yang bersalah. Dia tidak bersalah, mau mati, ya, untuk orang-orang yang penuh dengan noda dan dosa. Ya, saudara, kalau ada orang misalnya yang tidak saudara kenal, ya, kemudian orang itu ditangkap karena dia membunuh. Lalu orang itu harus diancam hukuman mati. Mau nggak saudara menggantikan dia? Siapa di sini yang berani mengatakan, iya saya sangat mengasihi orang itu, saya mau mati di penjara menggantikan dia? Ada? Nah, bakalan ada, saudaraku. Enak aja, ya kan? Dia yang bersalah, dialah yang harus dihukum. Kan begitu, saudara, ya. Tapi Yesus Kristus, saudara, kerelaan hatinya itu
Saudara, ditunjukkannya. Saudara, dia mau memikul semua dosa kita, memikul salib kita. Jadi ingat, Yesus yang sudah memikul salib kita. Bukan saudara memikul salib saudara. Hebat benar saudara dan saya bisa mikul salib. Ya kan? Bisa lah. Saudara nggak bisa memikul salib lagi. Itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita hanya diperlukan untuk apa? Mempercayai apa yang dilakukannya. Dan memahami terus, iya ya, betapa luar biasanya Tuhan itu ya. Amin. Betapa luar biasanya dia mau mati untuk kita. Kitalah yang bersalah, kitalah yang berbohong, kitalah yang mencuri, kitalah yang merampok, kitalah yang korupsi, kitalah yang melakukan segala dosa. Tapi dia yang tidak berdosa, dia mau rela menggantikan kita. Seperti apa kasih yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ini perlu diselidiki, ini perlu didalami, ini perlu saudara-saudara dibicarakan, dan ini perlu terus dipelajari. Amin. Karena dengan kita belum pelajari itu terus, berarti saudara, kuasa dari kebenaran itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kata orang, knowledge is power. Pengetahuan itu apa? Berkuasa. Ya. Berarti pengetahuan akan kebenaran itu adalah ada kuasa di situ. Kuasa apa? Kuasa mengubahkan hidup kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi di situ dikatakan saudara-saudara, di kita dibenarkan hanya karena iman Kristus Yesus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Paulus pun memilih untuk jalan ini, untuk jalan percaya, ya, bukan dengan jalan melakukan. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, atau iman Kristus Yesus, ketaatan Kristus Yesus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, berulang-ulang disampaikan Paulus, tapi saudara, begitu banyak orang saat ini ya masih yakin dengan melakukan hukum Taurat itu pasti saya jadi lebih baik. Makanya saudara-saudara, rancangan Allah kepada saudara adalah rancangan di dalam kesempurnaan ketaatan Kristus. Kita bergerak di situ. Amin. Jangan di luar itu. Jangan di luar ketaatan Kristus kita bergerak. Itu pasti kedagingan. Itu pasti sesuatu yang salah di mata Tuhan. Kita mau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kan? Amin. Saudara, sekalipun orang mungkin salah paham atau salah mengerti atau tidak mengerti tentang hidup yang kita jalani di dalam Tuhan, tidak apa-apa. Karena apa? Karena tanggung jawab kita pada akhirnya adalah kepada siapa? Bukan pada manusia. Bukan hidup saudara tidak ditanggung jawabi oleh manusia pada akhirnya. Tidak. Saudara harus berhadapan dengan Tuhan Yesus suatu saat. Amin. Dan saudara dan saya sudah siap. Ya, ketika Tuhan Yesus datang. Apabila kita terus belajar memahami kehendak-Nya. Jadi saudara, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan, bukan karena berbuat, bukan karena itu saudara dan saya harus terus mempelajari apa sih yang termasuk di dalam hukum Taurat dan apa yang tidak, supaya tidak terjebak kepada apa yang dilarang. Amin. Iya, itulah namanya berhikmat. Mempelajari hikmat Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, firman rahasia. Saudara-saudara, makin banyak kita mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang manusia baru kita, makin efektif Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, dan kita makin berhikmat, bisa menentukan, bisa memutuskan, bisa menilai, saudara-saudara, bisa bergerak, dan bisa kita memuliakan Tuhan dengan apa yang sebenarnya. Amin. Itu saudara. Sebaliknya, makin sedikit kita mengetahui kehendak Tuhan, kehendak rahasia Allah yang disampaikan melalui Rasul Paulus, makin banyak kesalahan yang kita lakukan, dan makin banyak kita mendukakan hati Roh Kudus, dan kita tidak mau hal itu terjadi. Amin. Karena Allah mau supaya kita terus grow up, kita terus apa? Makin bertumbuh ke arah Dia. Bukan ke arah dunia ini, tapi ke arah Dia. Kristus adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Nah saudara, ayat 17 dikatakan, tetapi
Jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, ya, itu sebelum dia diselamatkan, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak, saudara. Karena ada orang mengatakan, oh berarti kalau Tuhan itu menerima orang berdosa, berarti dia pelayan dosa dong. Tidak, dia bukan pelayan dosa, saudara-saudaraku. Bahkan orang saat ini pun meminta dosanya dihapuskan, bukan saat itu Tuhan menghapuskan dosanya. Dulu, karena dia bukan pelayan dosa sekarang. Ya kan? Orang minta dosanya dihapuskan. Berarti dilayani kan? Dilayani oleh Tuhan Yesus. Orang minta dosanya dihapuskan, dilayani, dihapuskan. Berarti dia pelayan dosa dong. Ya kan? Tidak lagi, sekali saja dia melayaninya. Di mana dilayani? Di kayu salib, udah selesai. Dia bukan pelayan dosa sekarang ini, saudara. Ya kan? Jadi tidak boleh kita berpikir bahwa Tuhan Yesus setiap hari dia menghapus dosa. Hari Senin dia menghapus dosa, Selasa juga dia menghapus dosa. Berarti dia melayani menghapus dosa terus. Dia pelayan dosa begitu. Tidak lagi, saudaraku. Dia udah selesai melayani itu semuanya. Amin. Segala tuntutan-tuntutan daripada dosa, maut, itu udah selesai. Udah kelar itu di atas kayu salib. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib apa? Sudah selesai, ya. Dan itulah saudara dan saya di dalam kebenaran itulah saudara dan saya saat ini. Di dalam kebenaran yang sudah selesai. Di dalam pekerjaan yang sudah perfect, yang sudah sempurna. Bukan di dalam pekerjaan hidup saudara berada di dalam suatu pekerjaan ruang lingkup yang bercacat, tidak. Makanya kita yakini bahwa status kita yang dikatakan Alkitab adalah orang kudus itu udah benar. Bukan orang berdosa. Karena kita bukan di dalam Yesus yang berdosa. Amin. Dulu memang dia dijadikan dosa. Ya betul. Tapi kan udah selesai masalahnya kan. Amin. Iya karena udah kan diselesaikan Yesus keberdosaan kita. Masa terus kita orang berdosa. Jadi apa yang selesai? Jadi jadi rusak lagi? Apa jadi gagal lagi, gagal maning gitu, ya kan? Tidak, Yesus itu tidak pernah gagal. Amin. Dia hanya sekali saja mengerjakan pekerjaannya di atas kayu salib, dan itu adalah untuk selama-lamanya sudah selesai. Amin. Kita hanya harus diminta untuk percaya bahwa kita sudah berada di dalam kekudusan Yesus yang sempurna. Maka Paulus selalu mengatakan kepada jemaat yang dilayaninya, kepada jemaat Allah di Roma, jemaat apa? Jemaat namanya? Jemaat apa? Jemaat kudus. Kepada jemaat Korintus, jemaat orang-orang kudus. Kepada jemaat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, semua Tesalonika, Berea, dikatakan apa? Kamu orang-orang kudus. Dia tidak bilang kamu adalah orang-orang berdosa, saudara. Ya kan? Tapi apakah mereka itu tidak pernah melakukan kesalahan lagi? Oh iya, tentu saja. Jemaat Korintus itu paling banyak melakukan kesalahan. Ya kan? Tetapi saudara-saudara, secara status mereka di dalam Yesus, mereka adalah orang kudusnya Tuhan. Tetapi mereka dan kita semua harus masuk kepada suatu proses di mana secara praktek hidup kita harus mengalami kekudusan. Ya, bukan status. Kalau status kita di dalam Yesus sudah sempurna. Amin. Nah, itulah makanya dikatakan jangan hidup di dalam hukum Taurat untuk menjadi kudus secara sempurna dalam praktek. Tidak bisa. Itu bukan jalannya kita untuk bisa kita kudus karena pengorbanan Kristus Yesus secara status. Kita juga kudus secara praktis juga di dalam pengorbanannya. Amin. Iya, tidak di luar. Tidak bisa lagi menjadi lain daripada itu. Itu sejalan. Amin. Ini yang terus kita pelajari. Itu sejalan. Bukan hanya status kita yang kudus karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, karena kuasa kebangkitannya. Jalan hidup, praktek hidup kita pun, gerak-gerik hidup kita pun akan menjadi kudus sempurna di dalam kuasa Yesus Kristus, di mana Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kuasa mengalahkan dosa. Amin, saudara? Iya, dan itulah yang disebut dengan damai sejahtera. Amin. Itu yang disebut dengan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah selalu menyertai kamu, menyertai saya juga, menyertai semua orang yang percaya.
Nah, saudara, karena itulah dikatakan tadi apa? Apakah hal itu berarti Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Kenapa? Ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Iya. Kan Paulus sudah melayani. Ya, Paulus sudah pernah hidup di dalam hukum Taurat itu, dan dia katakan bahwa apa yang menjadi pengalaman dia di masa yang lalu itu dianggapnya sebagai sampah. Tapi sekarang dia masuk kepada suatu dimensi yang baru, suatu ukuran yang baru, yaitu ukuran kasih karunia Allah yang sempurna. Tidak mau lagi dia merombak itu. Ya kan? Karena apa? Karena memang sudah pas. Kalau sudah pas, ngapain lagi diubah? Jangan diubah lagi. Amin, saudara. Yang sudah ditentukan Tuhan, jangan diubah lagi. Ya kan? Makanya, kalau di dalam, ketika di acara peneguhan pernikahan, selalu diucapkan kata-kata apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Karena memang sudah tidak boleh diubah. Memang sudah begitu ketentuannya. Amin. Nah itu saudara, kita hanya mengikuti saja, mempercayai dan merawatnya, menjaganya. Nah saudara, lihat 19. Sebab aku telah mati. Ya, bagi apa? Bagi hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Jadi sudah mati. Kalau sudah mati masih ada hubungannya enggak, saudara? Enggak ada lagi lah, namanya juga udah mati. Ya kan? Udah berpisah itu selama-lamanya. Karena sudah mati. Berpisah terhadap apa? Dia Paulus katakan sudah mati, sudah berpisah dengan apa? Dengan hukum Taurat. Di mana dia berpisah dengan hukum Taurat? Di dalam Yesus, amin. Melalui kematiannya, melalui kematian Yesus, kita semua, Yesus mati untuk hukum Taurat, kita juga udah mati juga untuk hukum Taurat, karena kita udah menyatu dengan apa yang dilakukan Yesus. Amin. Iya saudara. Tapi sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang masih ingin hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara. Ya kan, setiap minggu dibacakan di gereja, untuk supaya jemaat mendengarkan isi hukum Taurat. Lah, saudara, sampai kapan selesainya? Nah, saudara, udah selesai 2000 tahun yang lalu, tapi masih terus aja sampai sekarang itu menjadi PR. Kapan selesai PR-nya? Ya kan? Saudara, jadi kapan merdekanya? Itu namanya di bawah belenggu, di bawah kungkungan daripada perhambaan namanya. Makanya Paulus katakan hukum Taurat itu adalah ibarat sebuah apa? Perhambaan. Gitu saudara. Jadi tidak bisa kita jalan hidup kita menjadi benar karena kita menaati upacara-upacara keagamaan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nggak bisa. Itu urusan daging. Amin. Saudara-saudara. Itu urusan luar, bagian luar, supaya dilihat orang tampil begini dan begitu. Ya begitu jadinya. Kita bukan urusan dalam, urusan luar. Kita urusan apa? Urusan di dalam. Kenapa urusan di dalam? Karena ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hatimu. Amin. Itu Paulus katakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Karena kamu memang sudah punya Roh Kudus. Kamu sudah menerimanya ketika kamu percaya. Amin. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Setiap saat dia bukan datang dan pergi. Itu adalah meterai. Saudara, sudah melekat untuk selama-lamanya. Yang perlu kita adalah belajar menyadarinya. Amin. Bagaimana belajar menyadarinya? Apakah belajar menyadarinya kita nyanyi Haleluya sampai 5 jam? Saudara, bukan begitu belajar menyadari kehadiran Roh Kudus. Belajar menyadari kehadiran Roh Kudus adalah belajar firman kebenaran. Amin. Iya, saudara-saudara. Karena Roh Kudus tidak akan bekerja tanpa firman kebenaran. Tidak akan bekerja dia. Karena dia bukan bekerja seperti tahyul yang nggak jelas pengertiannya apa. Ya, dia tidak bekerja seperti dongeng yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Tidak, jelas firman Tuhan. Ya,
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jelas. Kenapa harus cari-cari kehendak Allah? Apa ya kehendak Allah dalam hidup saya ya? Saya harus berpuasa dulu ah. Berapa lama kau berpuasa? 3 hari dulu lah, mudah-mudahan dapat kehendak Allah. Gak dapat? Seminggu lah. Gak dapat? Ya sebulan lah. Sampai bongkok juga gak bakalan, saudara, ya kan? Karena bukan dengan cara itu Tuhan menyatakan kehendaknya saat ini, bukan dengan pengalaman pribadimu, ya kan? Lalu nanti tiba-tiba kau katakan, iya, waktu itu saya setelah berpuasa, lalu ada suara yang turun, ya kan, dan berbicara kepada saya. Siapa yang mau percaya? Itu kan kamu yang bilang, ya kan? Lalu saya mulai berbahasa roh, kemudian saya menggelepar-gelepar, guling-guling gitu kan. Itu bukan kebenaran, itu kau sendiri yang ngarang-ngarang begitu. Lihat saudara di YouTube itu kan kayak gitu-gitu. Yang nonton berapa juta? Jutaan orang yang nonton. Kalau ada cerita-cerita, ya kan, pengkhotbah atau pembicara-pembicara bohong di situ. Saya bertemu dengan Tuhan di surga. Bikin judulnya begitu, Pendeta Charles Bangora bertemu dengan Tuhan di surga pada hari Jumat dan kembali ke bumi hari Sabtu. Pasti banyak yang nonton, ya kan? Uangnya juga banyak. Pasti saudara, banyak. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang gampang dibohongi di dunia ini. Dan jangan saudara bagian dari itu. Amin. Jangan pernah saudara bagian dari itu. Kita harus menjadi benar walaupun tidak populer. Kalau saya, komitmen saya dalam hidup saya sebagai pelayan Tuhan, sudah saya pegang itu saudara. Untuk menjadi populer itu adalah enak. Enak buat siapa? Enak buat daging. Tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, untuk menjadi benar tidak perlu saudara mengejar menjadi orang yang populer. Ya kan, jadilah benar menurut firman Tuhan. Amin. Bagaimanapun godaannya, jangan. Tetap setia pada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Karena itu dikatakan tadi ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Udah mati, nggak ada hubungan lagi ke situ. Supaya apa? Mati terus? Tidak. Supaya aku hidup untuk Allah. Amin. Haleluya. Ibaratnya orang yang tenggelam udah udah minum air, ya kan, udah masuk dari hidung, udah napas udah mau berhenti, tiba-tiba saudara ada yang menolong, shoot, ada tim rescue, ya penyelamat, shoot, langsung diambil ke atas. Wow. Hanya beberapa detik lagi saya sudah pasti keluar kalau nggak ada penolong. Amin. Kalau tidak ada yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan ini katakan, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Hidup saudara ada di salib itu. Amin. Bukan ada di perbuatan saudara, tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup saudara bukan di perbuatan saudara dan saya, tidak. Perbuatan saudara tidak lebih baik dari orang-orang sana. Enggak. Percaya saudara? Tidak. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan jangan percaya bahwa saudara dan saya adalah orang yang baik. Kita bukan orang yang baik, saudaraku. Sadar kita, sadar. Kita bukan orang yang baik. Gak ada satu orang pun yang baik. Hanya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Karena itu kita harus pelajari kebaikan yang ada pada Dia itu, supaya itu menjadi kebaikan kita. Amin. Itu maksudnya, saudara. Tidak ada yang baik satupun. Jangan percaya, saudara. Jangan terlalu pede. Ya, di dunia ini kan terlalu pede, terlalu percaya diri kan. Akhirnya juga membunuh ajudannya. Karena dia merasa apa? Saya ini seseorang yang sudah saya adalah orang Saya adalah Suatu saat saudara-saudaraku,
dikatakan apa? Sepandai-pandainya sepandai-pandainya tupai meloncat. Akan apa? Iya, saudara, jangan mau saudara di situ. Di dalam Yesus tidak ada kejatuhan. Amin. Bagaimana bisa jatuh di dalam kebenaran? Jatuh kemana? Itu akan bergerak di dalam kehidupan yang kekal. Jatuh kemana, saudaraku? Nggak ada gravitasi bumi yang bisa menarik orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Karena itu adalah hukum kekekalan. Kalau bisa disebut itu gravitasi kekekalan. Nggak bisa orang, tidak bisa ditarik. Makanya keselamatan di dalam Kristus itu adalah kekal selama-lamanya. Amin. Karena tidak ada kuasa yang bisa menarik itu keluar dari Yesus Kristus. Kuasa apa, saudara? Ayo, banyak orang saat ini, ya saya percaya saya sudah selamat, tapi harus saya kerjakan keselamatan saya. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Terus gimana? Ya gimana ya? Berdoa. Terus minta ampun dosa Tuhan supaya dihapuskan dosa-dosa saya. Itu mah kamu sendiri yang larang itu. Ya kan? Nggak ada di Alkitab dibilang begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini dikatakan ya bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu kita sudah mati di sana. Mati apa, saudara-saudara? Mati terhadap dosa. Amin. Nggak ada hubungan dengan itu lagi. Kenapa memikirkan dosa? Kenapa memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan lagi? Saudara-saudaraku, kenapa memikirkan perlawanan terhadap kehendak Allah? Pikirkanlah ketaatan Kristus yang sempurna itu. Ya, maka Yesus berkata, maka Rasul Paulus berkata di dalam Kolose pasal 3, pikirkanlah perkara yang, karena di situ kemenanganmu. Amin. Di situ kemenangan saya. Bukan di sini kemenangan kita, di sini kekalahan. Benar nggak, saudara? Kekalahan di sini. Kalau kita tidak dikuasai secara rohani, tidak dikuasai secara pengertian yang benar, inilah yang mengendalikan hidup kita. Saudara. Dan saudara dan saya bukan berarti jadi masuk neraka, tapi kita rugi. Paham, saudara? Kita rugi. Mungkin kita di dunia ini kita berpikir beruntung, tapi Alkitab itu tidak akan pernah salah. Karena Paulus sudah mengatakan suatu saat pekerjaan orang-orang percaya akan diuji oleh Allah, oleh api Tuhan. Dan di situ akan menjadi nyata apakah emas, perak, batu permata bertahan. Berarti benar. Amin. Pekerjaannya benar. Berarti yang diimani benar. Ya, yang dilakukan benar sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi jika itu kayu, rumput kering dan jerami, berarti apa? Hangus. Saudara mau ikan yang segar atau yang hangus? Saudara, kalau kerak nasi, ada juga yang suka yang hangus kan? Aku mau yang hangus kan? Tapi tidak banyak lah, 1-2 aja, ya kan? Tapi kalau yang hangus pagi, hangus siang, hangus sore, itu udah pertanyaan itu. Ini orang kenapa nih, ya kan? Kok senangnya yang hangus gitu, ya kan? Suami-suami juga nggak suka istrinya yang hangus kan? Iya. Ya. Kok emang ada istri yang hangus? Maksudnya istrinya harus dirawat juga gitu, ya kan? Ya. Untuk pedicure, manicure, ya. Bukan itu. Karena ya dikatakan apa? Perhiasanmu adalah yang dari dalam manusia batiniamu. Amin. Kalau benar di dalam, pasti keluar juga benar, baik. Amin. Makanya kita yang di dalam itu manusia baru, manusia rohani, ya, yaitu manusia yang diciptakan di dalam Kristus Yesus yang surgawi. Amin. Nah, saudaraku, karena itulah ayat 20 dikatakan, ini adalah sumber inspirasi dari lagu yang kita nyanyikan tadi, Galatia 2 ayat 20 kan? Ya, yaitu apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Apa maksudnya? Memang kita berapa orang? Diri kita ini berapa? 1 apa 2?
Saudara, yang kita miliki sekarang ini, yang kita pegang saat ini, diri kita ini ada berapa? Saudara, 1 apa 2? Hah? 1 apa 2? Ini kita nih. 1. Yang mana nih? 1. Charles Simamora itu ada 2 apa 1? Yakin? Ini coba lihat nih, Paulus katakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Iya, berarti bukan sendiri. 2. Ada berapa saudara-saudaraku? 2. Ada 2. Kita mempunyai 1 manusia yang lama di sini melalui ini. Ya kan? 1 lagi ada manusia baru di sini. Manusia baru, ciptaan baru namanya. Kan ini kan kita peroleh dengan ciptaan lama kan? Yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Kalau nggak ada daging ini, nggak berdosa lagi. Saudara. Sudah? Jadi ada 2. Hanya kita mau mengembangkan yang mana? Mau mengembangkan yang rohani atau mengembangkan yang kulit? Bagian luar. Itu maksudnya saudara-saudara. Maka Paulus katakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang aku yang mana? Aku yang rohani. Jadi Kristus itu hidup di dalam manusia rohani, manusia baru itu. Itu yang perlu diperkembangkan, itu yang perlu dimajukan. Amin. Itu yang perlu didoakan, itu yang perlu terus diangkat pertumbuhannya untuk mengenali dirinya. Diri daripada manusia baru itu di dalam Kristus yang adalah kepala. Dan itu melalui pengetahuan kebenaran yang terus-menerus memperbaharui pengertian dan pemahaman kita di dalam Kristus. Amin. Itu yang perlu maksudnya. Kalau pernah saudara membaca buku, judul buku atau pernyataan-pernyataan, ya kan, membangun relationship dengan Kristus Yesus, membangun hubungan yang atau intimate relationship, hubungan yang intim dengan Yesus. Manusia baru kita itu harus punya hubungan yang intim dia dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Caranya bagaimana? Ini saya buka dompet saya nih, kalau ada yang tahu. Datang kepada pengetahuan dan kebenaran. Caranya bagaimana? Belajar. Dia datang kepada pengetahuan dan kebenaran. Belajar firman Tuhan. Saudara tahu kenapa selalu di-upgrade terus handphone ini? Sekarang sudah versi apa? Udah nggak tahu lagi lah, ya kan? Udah sangat luar biasa. Terus di-upgrade, terus sudah saudaraku, ya kan? Versi-versinya, ya kan? Mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apa yang membuat mereka bisa melakukan itu? Teknologi, ya kan? Kenapa bisa tahu mereka? Saudara-saudara, karena mereka menggali informasi. Amin. Iya, saudara. Jadi manusia batiniah kita itu perlu informasi yang dimasukkan sebagai nutrisi, sebagai vitamin, supaya dia menjadi berkembang untuk bisa hidup di dalam Kristus yang surgawi itu. Amin. Kalau tidak, bekulah, tertutuplah dia, maka hanya kuasa daginglah yang menonjol. Amin, saudara? Iya, itu maksudnya. Kenapa kita datang selalu belajar firman Tuhan terus? Tapi firman kebenaran. Karena dia perlu asupan. Makanannya dia adalah informasi tentang kebenaran rahasia Allah. Firman yang dibagi dengan tepat. Khususnya dari Roma sampai itu makanannya, saudara. Jadi kalau saudara ketika punya keinginan yang konsisten untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, kasih dia makan. Amin. Betul, saudara. Tidak ada diet. Jangan diet, saudara-saudaraku. Untuk firman Tuhan jangan pernah diet. Karena apa? Karena kalau saudara diet, maka secara rohani saudara dan saya jadi kurus. Syukur-syukur hanya masih kurus. Kalau kurus kerempeng, nah, lama-lama apa? Lama-lama mati. Nggak ada buahnya lagi. Ya kan? Makin ciut. Ya kan? Seperti balon. Kalau udah dilepaskan angin dari dalam apa? Ya kan?
Iya, tadinya gemuk, sebentar saja langsung apa? Kempes. Dalam kerohanian, jangan, saudara harus terus dipompa. Amin. Diberikan terus pemberitaan Injil karunia Allah dan terus pemberitaan firman kasih karunia Allah. Terus belajar. Amin. Saudara supaya tetap kuat. Tahu saudara caranya bagaimana membunuh harimau? Jangan dikasih makan. Nggak usah ditombak. Iya, jangan dikasih Tapi makan. cukup apa? Nggak usah kasih makan dia, mati sendiri dia. Sama seperti itu kuasa daging kita ini. Jangan kasih dia makan, pasti dia melemah sendiri. Ya kan? Begitu saudara. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Amin. Karena itulah, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan di dalam saudara. Hidup Kristus, hidup yang mana itu? Bedakan saudaraku, ketika Yesus menjadi manusia di dunia ini, dia juga punya hidup. Tapi hidup dia dijalani Yesus Kristus sebagai manusia berakhir di kematian kan? Berakhir. Bukan hidup itu yang dimaksud di sini. Karena ketika Yesus hidup di dunia ini, dia hidup berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat. Makanya saudara dalam bergerak dalam hidup ini tidak boleh hidup dengan pakai itu. Karena udah mati dengan hidup yang seperti di bawah hukum Taurat itu, Yesus sudah mati. Sekarang kita hidup di dalam hidup yang baru, yaitu hidup Yesus yang didapatkannya dari kebangkitannya dari antara orang mati. Amin. Dan dia tidak akan mati lagi. Karena itu adalah hidup yang kekal. Bukan hanya masuk surga. Hidup kekal itu juga berkaitan dengan gerakan hidup kita setiap hari. Yang terhubung dengan hal-hal hidup Kristus. Yaitu di mana kita mengerti hal itu berkembang dengan kita memahami firman kebenaran. Amin. Kita memberikan hidup pada diri kita sendiri. Maksudnya adalah ketika kita mau datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi apa saudara-saudaraku? Ya. Jadinya apa? Seperti apa kita? Jadinya kita ini menjadi orang yang bergairah hidup memuliakan Tuhan. Itu hidup Kristus. Amin. Tanda-tandanya. Kalau saudara ingin tahu, saya hidup Kristus berkembang gak sih dalam diri saya? Boleh ditanyakan begitu. Ya tanya lagi. Bagaimana gairah kamu memuliakan Tuhan? Ya kan? Kemana? Gairah kamu memuliakan Tuhan seperti apa? Seperti lampu Philip kah? Terang terus dan terus terang? Ataukah seperti apa? Lampu di diskotik? Apa lampu di diskotik? Iya, hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala. Ya, apa seperti itu? Ini saudaraku. Ya kan? Iya. Saya tidak mau hidup saya seperti lampu di diskotik. Karena apa? Ya itu hanya untuk joget-joget aja itu. Joget di tempat. Nggak ada sesuatu yang berarti itu. Ya kan? Hanya untuk menghabiskan waktu doang untuk sesuatu yang sia-sia itu. Tapi harus dengan terus terang dan terang terus. Karena itu adalah hidup Kristus yang berbuahkan kebenaran. Terang terus. Amin. Tidak akan mati-mati. Nggak ada matinya. Katanya. Ada orang Jakarta. Nggak ada matinya ya. Itu Pastor Bakti. Pastor Bakti lagi Pak Berdosi. Maaf. Karena saya masih ingat Pastor Bakti. Karena masih baru berduka ya. Kita juga mengucapkan turut berbelasungkawa. Ya. Atas kepergian dari ibu yang kita kasihi. Istri dari Pak Pendeta Serbakti. Pendeta Agnes Gultom. Ya. Tapi kemarin sudah dimakamkan. Ya, kita doakan keluarganya semuanya diberkati Tuhan. Ya, amin. Yang saya maksud adalah seperti Pak Pardosi, bicara terus. Apa yang Bapak bicarakan Pak Pardosi, Pak Pendeta? Kayaknya Pak Pardosi ini nggak belajar sekolah teologi ya, karena apa? Khotbahnya cuma itu aja. Apa itu aja? Dia hanya berbicara tentang apa? Kepastian masuk surga. Loh kenapa Pak Pardosi? Ya kan karena 1 Timotius 2, 3 dan 4 mengatakan apa? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kan belum semua diselamatkan. Ya otomatislah berbicara itu terus ya Pak. Nah, jadi katakan apa? Aku akan berhenti berbicara tentang keselamatan kalau semua orang sudah diselamatkan, sudah mendengar. Entah
orang menerima atau tidak urusan dia dengan Tuhan. Amin. Bukan urusan saya. Itu kalau kamu tidak percaya itu berarti derita lo. Iya kan? Benar enggak? Itu bukan bagian saya. Saya adalah menyampaikan kebenaran. Selesai. Amin. Saudara, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, hidupmu yang kau hidupi sekarang ini, hidupku yang kuhidupi sekarang ini, di dalam daging, ya betul, di dalam kesementaraan ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup, bukan hidup oleh iman sebenarnya, adalah hidup iman anak Allah. Hidupnya Yesus yang kita hidupi saat ini, itu bukan hidupmu. Amin. Dan bukan hidupku juga. Hidupku ini bukan hidupku. Jadi aku tidak bisa mengatakan, ya suka-suka gue lah. Mau apa ke saya, mau begini ke saya, begitu ke saya. Nggak bisa, saudaraku. Itu bukan perkataan orang yang percaya. Ya kan? Tidak bisa kita bilang, ya memang saya begini. Ya kan? Nggak ada orang yang bisa melarang saya. Maunya saya begini, ya terserah saya. Tidak bisa. Hidup saudara bukan hidup saudara lagi. Hidup saya bukan hidup saya lagi. Ini adalah hidup Kristus Yesus, hidup ketaatan Kristus Yesus, hidup yang dipersembahkan Yesus untuk mengalahkan kuasa dosa. Itulah hidup saudara dan saya yang harus kita tampilkan sekarang ini di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku, untuk saudara dan saya. Penyerahan diri adalah sacrifices, yaitu apa? Pengorbanan diri. Amin. Bukan pengorbanan orang lain. Kasih itu bukan mengorbankan orang lain demi keuntungan diri saya sendiri, tidak. Kasih itu adalah mengorbankan diri saya demi kepentingan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan untuk itu kita perlu banyak belajar seperti apa prakteknya itu, saudaraku. Dan terutama prakteknya adalah ketika kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Disitulah tergambar bagaimana kita menyampaikan pengorbanan yang sempurna. Bukan pengorbanan kita, tapi pengorbanan Yesus yang harus kita sampaikan kepada orang itu. Amin. Dan itu sempurna. Kalau pengorbanan kita belum tentu bisa dibilang sempurna. Karena apa, saudara? Manusia itu walaupun sudah baik, penilaian orang lain belum tentu baik. Ya kan, saudara? Ya, sebaik apapun kita lakukan pada orang, ya ada aja akal dia untuk menilai bahwa itu kurang baik. Ada saja, namanya juga hidup di dalam daging. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, aku tidak menolak, ayat terakhir, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Berarti menerima. Kalau tidak menolak berarti sama seperti saudara kan dan saya, menerima kasih karunia Allah, tidak menolak, menerima. Ya. Sebab apa? Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah Paulus terus mengajak kita semua, mengajak jemaat Tuhan semuanya untuk mempelajari apa yang menjadi bagian daripada hukum Taurat yang masih mengganggu hidup saya, yang menghalangi saya untuk bertumbuh di dalam manusia baruku. Amin. Apa yang termasuk dan yang tidak termasuk di dalam hukum Taurat? Apa yang termasuk, yang tercakup di dalam kasih karunia, dan yang tidak tercakup di dalam kasih karunia? Ini yang terus kita pelajari. Amin. Dan kita bertumbuh terus ke arah kesempurnaan, di mana kita sudah hidup di dalamnya, di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya kita semangat terus. Kita tidak tahu Tuhan Yesus kapan datang, dan Alkitab mengatakan Dia akan segera datang. Tapi kita semua sudah siap untuk menyambut Dia. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur rancangan-Mu ya Tuhan. Rancangan manusia baru, rancangan manusia surgawi. Hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Yang kami jalani di dalam Kristus. Kami bergerak di dalam kebenaran-Mu, bergerak di dalam hidup yang kekal. Kami bergerak di dalam kebenaran yang Kau nyatakan, dan kami ingin membagikannya kepada semua orang. Pekerjaan Kristus yang sempurna itu adalah berita, itu adalah pesan yang harus kami sampaikan kepada semua orang. Bukan tentang diri kami, bukan tentang prestasi kami, bukan tentang kebaikan-kebaikan kami, bukan tentang apapun yang kami upayakan menurut pikiran kami sendiri, tetapi apa yang diupayakan oleh Kristus Yesus dengan kerelaan hati ketika Dia naik ke atas kayu salib dan Dia mengatakan sudah selesai, di mana segala dosa kami telah diampuninya, telah ditebusnya, dan bahkan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan Dia hidup selamanya, dan hidup yang kekal itu dikaruniakan kepada kami setiap orang yang percaya, dan kami rindu juga agar semua orang merasakannya, karena disinilah damai sejahtera kami dan sukacita kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Halo.